tamu Allah, nggak boleh untung rugi. Kerugian kalau jadi kebaikan, masa dibilang rugi? Seluruh maskapai penerbangan juga bersedia melakukan rescheduling, hotel juga kita akan upayakan dan sebagainya. Dan kita minta kalau visa yang sudah bersisa dan visanya mati ini kiranya dapat diperpanjang tanpa biaya. Kalau kondisi kayak force majeure seperti ini, nggak ada pihak asuransi yang bisa ganti. Perlu dipahami juga ketika dana itu sudah ada di pihak luar, pengembaliannya jangan minta 100% lah. Penyelenggara ibadah umroh ini juga sebagian adalah penyelenggara ibadah haji. Keputusan pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk sementara menutup layanan ibadah umroh akibat wabah corona tak cuma membuat merana para calon jemaah umroh, tetapi juga para pengusaha biro penyelenggara layanan ibadah tersebut. Untuk membahas isu yang satu ini, telah hadir di studio belak-belakan Bapak Joko Asmoro, Ketua Umum Ampuri, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko, ya. Setelah kemarin dibatalkan, kayak hari ini ada hari Jumat ini ada rapat dengan pemerintah dengan Kementerian Agama. Apa yang dibahas, Pak? Tadi pagi kita rapat koordinasi di tempat Kementerian Agama dengan Pak Menteri dan kementerian-kementerian terkait, ada dari Kemenlu, kemudian Kementerian Kesehatan, ya, kemudian teman-teman dari maskapai penerbangan dan kami dari asosiasi juga dihadirkan. Kita mencoba agar beberapa pihak jangan merasa bahwa ada dirugikan, dan satu pemahaman yang paling utama adalah harus mampu menjelaskan kepada masyarakat dengan baik bahwa kondisi ini di luar kepada kemampuan kita, dan kita harus memahami juga kondisi pemerintah Kerajaan Arab Saudi bahwasanya para tamu Allah memang harus berangkat untuk beribadah, tapi yang paling penting adalah keamanan. Ketika mereka berangkat tidak aman, juga gimana bisa nyaman, amannya sudah nggak dapat, kan begitu. Dan kita berharap bahwa keputusan pemerintah Arab Saudi ini kita doai sama-sama untuk bisa selesai dan bisa dibuka kembali. Kemudian yang kita pikirkan juga yang hari tadi pagi yang paling penting adalah apakah yang memang sudah harus berangkat pesawatnya kemarin itu ada berapa sih sebenarnya, dan kita hitung yang di Bandara Soekarno-Hatta aja itu ada 2.393. Itu yang memang alhamdulillah tadi hari pagi ini sudah kembali ke yang dari daerah sudah kembali. Namun juga perlu dipikirkan ada 1.685 itu yang berada di negara transit. Jadi memang sudah terbang tujuannya umroh, tapi masih mampir di negara transit untuk connecting flight nyambung ke Saudi Arabia. Seperti jadi tidak semuanya langsung ke Jeddah. Ke Jeddah itu yang dari flight mungkin seperti Garuda Indonesia, Saudi Airlines, seperti Lion yang penerbangan yang langsung seperti Flynas. Tapi ada beberapa yang menggunakan lewat lintas transit negara. Jadi ketika ada maklumat kerajaan kena. Sementara yang dari Palembang, Pekanbaru udah sampai Singapura, kemudian mau terbang nggak bisa terbang. Tetap di Singapura, ada yang di Kuala Lumpur, Abu Dhabi, Dubai, kemudian di Muscat di Oman, di Amman Jordan, dan yang paling banyak juga itu ada di Istanbul di Turki. Nah itu gimana? Siapa yang tanggung jawab nih? Nah itu ada kita sudah diskusi dengan maskapai penerbangan yang insya Allah bahwa maskapai akan mengembalikan. Ya 1-2 hari insya Allah selesai, kecuali mungkin perlu waktu 3-4 hari untuk yang Istanbul. Khusus Turki. Ya, karena Turki cukup besar, jumlahnya ada 410 tambah 122 ya 600 yang sementara dia pesawatnya kan daily tiap hari jadi tidak bisa. Dan walaupun dia punya pesawat yang ke Bali. Jadi mungkin yang dari Bali baru naik domestic flight kembalikan ke Jakarta. Tapi bukan karena di Turki juga sudah kena wabah corona, bukan karena itu. Tapi alasan teknis penerbangan. Alasan teknis penerbang untuk pengembaliannya lagi. Karena kan mereka biasanya tur dulu 3 hari baru umroh. Atau masuk dulu Turki, kemudian masuk ke Saudi Arabia, pulangnya balik ke Turki lagi, umroh, jalan-jalan baru kembali. Itu begitu pula yang di Amman, Jordania begitu, karena mereka harus umroh plus Aqsa dan lain sebagainya. Nah, selama menunggu di Istanbul itu ditampung di mana itu, dan siapa yang menanggung itu? Kalau sekarang ini pas mereka datang, mereka memang ada programnya. Tapi ketika memang programnya lanjutan ya memang belum selesai ya mereka harus dikembalikan. Kalau itu kayak di Dubai atau di Abu Dhabi karena memang belum sempat diuruskan visanya, mereka akan taruh di executive lounge.
dan mereka segera dikembalikan. Gitu loh. Permasalahannya ada yang sudah masuk umroh, tapi ini tadi belum terdata nih, baru ada laporan tadi sore ini ke saya, masuk umroh tapi tidak bisa dipulangkan ke Indonesia. Jadi yang sudah umroh ini semua selesai, kemudian maskapai penerbangan yang sudah punya schedule untuk memulangkan sudah pulang, tarik, selesai. Tetapi ada juga yang memang sudah mereka berangkatnya sebenarnya umroh plus Turki, ya plus Istanbul, tapi dari Kuala Lumpur. Jadi waktu itu jemaahnya dari Makassar, kemudian dari Makassar ke Kuala Lumpur mereka naik pesawat Saudi Airlines ke Jeddah. Oke, dari Jeddah mereka umroh, kemudian selesai dari Jeddah mereka ke Istanbul. Selesai di Istanbul, tur mereka kembali ke Istanbul, Jeddah, Jakarta. Pesawatnya seperti itu. Tapi ketika check-in di Istanbul, mereka mau ke Jakarta tidak dikasih. Itu ada berapa banyak, Pak? Ada 38. Kenapa tidak dikasih? Iya, karena dia berangkat kan tanggal 18. Oke, tanggal 18 dilihat stempel kedatangannya, pos keberangkatannya ada stempel Malaysia Kuala Lumpur. Nah, sementara Kuala Lumpur masuk daftar daripada 23 negara yang itu. di-ban. Nah, jadi kan intinya tidak masuk ke Saudi lagi. Jadi hanya transit 2 jam di Bandara Jeddah, kemudian mereka akan langsung ke Jakarta. Itu tidak boleh. Terus bagaimana? Harus minimum 15 hari dari tanggal stempel keluarnya imigrasi di Kuala Lumpur. Sementara tanggal 18, hari ini masih 10 hari, dia perlu nambah 5 hari lagi. Check-in bagasi sudah masuk pesawat dan semua terpaksa diturunkan lagi. Alhamdulillah sudah dapat tiket lagi, ya, di reschedule, dapat pesawat untuk tanggal 5 Maret nanti dan bisa kembali lagi. Tapi pertanyaannya, selama di Istanbul siapa yang tanggung? Iya itu. Siapa yang tanggung ini? Ya kan? Karena memang sebenarnya bukan karena masalah diisolasi atau di apa. Mereka hanya mau lihat apakah nanti setelah 15 hari ada penyakitnya atau tidak dan suhu badannya naik atau tidak. Ya terpaksa hal-hal yang seperti ini yang perlu dipahami oleh jemaah. Tapi tadi di rapat tadi belum sempat disampaikan ke pemerintah. Saya setelah ini dapat laporan dari teman-teman di Saudi Airlines, kemudian teman-teman dari anggota juga gitu kan. Hal yang sama ketika mereka dari Eropa kemudian harus transit dengan pesawat ke Saudi gitu. Ya sama kan dengan Jeddah sama juga gitu loh. Dan dia harus benar-benar stop di sana dulu kondisinya. Dan itu biro penyelenggara yang harus nanggung. Ya, biro penyelenggara harus nanggung. Ya, makanya kalau jemaahnya bisa memaklumi dan mengerti kondisinya, mungkin ya bisa sama-sama share lah. Ya kan, dan maskapai penerbangan juga bilang ini ketentuannya bahwa kami nggak bisa, walaupun ini transit dilewatin. Gitu. Jadi seperti itu. Itulah mungkin ya Pak. Kemarin kan ketika beberapa penerbangan dijadwalkan, kan ada beberapa teman dari biro penyelenggara yang bilang, wah ini kerugiannya gede banget nih kan, bisa sampai 1 triliun. Kita yang awam, 1 triliun gede banget. Emang berapa sih sebetulnya potensi jamaah dan titik-titik atau apa ya hitung-hitungannya sampai 1 triliun itu komponen apa aja gitu. Kalau dari kasus yang kayak Bapak oke lah, saya paham. Tapi bisa berapa banyak kasus? Sebenarnya kerugian TT atau T triliunan itu adalah potensi sebenarnya, potensi penjualan bukan loss itu, ya gitu. Potensi dalam arti kalau 1 juta jemaah 1 tahun, masa operasinya 10 bulan, berarti kan rata-rata 100.000. Kalau 100.000 jemaah, rata-rata minimum ketentuan, ini kita bicara minimum 20 juta, hanya umroh saja, dengan kelas terendah, berarti kan 2 triliun. Tapi bukan kehilangan kerugian 2 triliun, itu potensi penjualan. Gitu loh. Dan yang memang diharapkan dan dimaklumi kepada seluruh jemaah umroh, tentunya niat untuk umroh itu kan bukan seketika. Calon jemaah umroh meniatkan pergi umroh kan jauh-jauh hari. Minimal tuh 3 bulan berapa lama, dan itu niat yang sangat mulia. Jadi ketika sudah daftar, kemudian kita sama-sama mendapatkan masalah ini agar kiranya bersabar, ya enggak. Kita berharap juga nanti akan ada reschedule karena seluruh maskapai penerbangan juga bersedia melakukan rescheduling, hotel juga kita akan upayakan dan sebagainya.
Sudah melakukan pembicaraan dengan pihak Saudi ya, dengan Ada, para pengusaha alhamdulillah yang penginapan memang di sana. agak belum dapat titik temu adalah karena ini masalah visa, ini kan masalah pemerintah Saudi Arabia, dan tapi itu komponen cukup besar karena sekitar $200 untuk visa umrohnya. Dan kita minta kalau visa yang sudah bervisa dan visanya mati ini kiranya dapat diperpanjang tanpa biaya lagi. Tapi insya Allah Tanpa biaya dan tanpa prosedur dari awal lagi iya, gitu ya, Menteri ya. karena data sudah ada dan insya Allah Ibu Menlu dan Pak Menak sudah melakukan pendekatan, sedang melakukan pendekatan yang baik kepada pemerintah Saudi Arabia. Pak, kalau dari informasi yang Iya. Bapak dapat, baik resmi maupun tidak resmi, Iya. penundaan ini akan sampai berapa lama? Karena ada yang menyebut juga di berita hari ini bilang, enggak, itu kita dapat info dari salah satu maskapai 14 hari lah katanya. Iya. Insya Allah 14 Maret itu udah bisa Iya. normal lagi Ya, katanya. jadi ya. ramai hari ini bahwa 14 Maret sudah dibuka lagi dan cuman lihat selebaran ada gambar pohon korma, ada pedang gitu kan. Iya, tapi sama semua kementerian semua di sana dan maskapai penerbangan juga sama lambangnya pohon korma dan pedang kan gitu. Tapi mereka kan nggak baca bawahnya seperti apa. Informasi yang validnya seperti apa, yang akuratnya seperti apa? Ya, yang orang Inggris bahasa Arab juga susah. Yang orang Arab bahasa Inggrisnya juga kadang-kadang kan juga susah. Sebenarnya itu pengumuman dari maskapai penerbangan Saudi Arabia yang menyatakan proses rescheduling ya sampai dengan proses refund jika ingin diajukan masih diberi waktu sampai dengan tanggal 14. Sampai tanggal 13 gitu. End of the registration, end of the period. Jadi orang end of-nya aja dilihat gitu loh. Jadi nggak lihat bahasa Arabnya Saudi Arabia. Tapi sudah clear, sudah mereka paham. Jadi itu bukan pengumuman dari pemerintah tapi maskapai ya. Bukan itu maskapai penerbangan untuk para penyelenggara melakukan koordinasi dengan pihak Saudi Airlines. Alhamdulillah sudah clear semuanya. Pak, tadi sempat ini nggak teman-teman dari Biro Penyelenggara ini? Kan Pak Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus kemarin tuh bilang pokoknya nggak boleh lagi membebani jemaah, nggak boleh ada biaya-biaya tambahan. Iya. Sementara kalau dari cerita Pak Joko tadi kan, kayaknya nggak logis juga gitu kan. Kalau jamaah ya udah lepas tangan gitu aja, semuanya udah harus ditanggung gitu. Karena ini kan force majeure gitu kan. Sempat disampaikan? Ya, kita mohon pengertian kepada seluruh calon jemaah tamu Allah ya, seluruh para tamu jemaah umroh. Mohon dipahami bahwa untuk penjadwalan ulang reschedule memang maskapai penerbangan sudah memberikan kemudahan dan insya Allah untuk akomodasi dan keperluan lain ya catering, transportasi berkebutuhan. Tapi mari kita tunggulah mengenai visa karena biaya visa juga cukup besar. Ya kalau memang itu bisa terlaksana, insya Allah reschedule tidak ada untuk biaya sama sekali. Insya Allah kita doa sama-sama gitu. Tapi untuk yang kayak kasus tadi tertahan di kalau Istanbul memang itu, ada sebuah kondisi-kondisi yang tadi ya yang tertahan di suatu negara gitu ya, memang dimaklumi juga lah. Ya kita bisa sama-sama lah ya. 50-50. Ya, atau kalau memang ya kayak kasus yang ini kan agak berat karena memang jemaahnya tidak bawa dana lebih. Saya sudah sampaikan kepada anggota ya, alhamdulillah anggota masih ada dana yang bisa talangin. Atau dari asosiasi ikut ngebantu juga? Ya, kita saling koordinasi, Pak. Gitu. Nah, Pak, salah satu yang menjadi kalau baca berita hari ini kan yang dipersoalkan, ini kalau jemaah mau refund katanya kan, harus dikasih utuh tuh, dibalikin, bayar 20 juta, balikin 20 juta. Nah, kondisi kayak gitu, itu dimungkinkan nggak? Atau ada limit-limit tertentu? Oke, bisa kita kembalikan. Kalau misalnya kan, visa belum dibikin, hotel belum dipesan, tiket belum dibeli. Nah, kalau yang udah dibeli misalnya? Ya, perlu dipahami oleh para jemaah calon tamu Allah ini yang akan ke Saudi jemaah umroh, bahwasanya ketika dana jemaah masuk ke penyelenggara umroh dan sudah didistribusikan, itu sebenarnya dananya sudah tidak ada di posisi di biro. Karena semuanya online. Ketika visa keluar, itu tidak mungkin bisa keluar kalau tidak ada hotel, bus dan lain sebagainya.
termasuk isu tiket. Tiket sendiri itu minimum 1 bulan sebelum keberangkatan harus sudah dikeluarkan tiketnya. Reservasi bisa dilakukan 2-3 bulan sebelumnya. Nah, ketika itu dana-dana tersebut sudah bukan di pihak penyelenggara dan melakukan proses pembatalannya agak berat. Karena harus minta satu persatu dulu. Lain halnya kalau kita mengajukan reschedule atau penjadwalan ulang, mereka mungkin bisa lebih memahami. Ya, kecuali gini, masih 4 bulan 5 bulan mendatang, kemudian datang dan uangnya memang dananya belum didistribusikan kepada yang lain, ya insya Allah tidak ada masalah. Ya, jadi perlu dipahami juga ketika dana itu sudah ada di pihak luar, pengembaliannya jangan minta 100% lah. Ya, nggak mungkin karena visa aja $200 udah nggak kembali, ya kan, dan lain sebagainya. Mungkin hotel akan kenakan charge, ya kan, ya, pihak penerbangan juga akan kena charge, ya. Jadi mohon dipahami juga, nggak bisa untuk membatalkan dalam kondisi yang memang seperti itu, dan lebih baik memang tadi beberapa pihak para mitra usaha ini juga menyarankan, ayo kita sama-sama aja. Hal tersebut kan di luar kemampuan, di luar kemampuan semuanya. Pak, kalau dibilang, lo kan jemaahnya diasuransikan, bayar asuransi. Ya, berarti semua jemaah yang bervisa itu sudah berasuransi. Ya, termasuk untuk penerbitan kartu namanya Siskopatur dari Kementerian Agama itu sudah harus untuk masuk asuransi. Tapi perlu dipahami, asuransi itu mengenai kondisi gagal berangkatnya adalah gagal berangkat karena dia kecelakaan, karena dia sakit, atau delay karena pesawat operation. Ya, bukan tunda karena batal berangkat, tapi penundaan. Kalau kondisi kayak force majeure seperti ini, nggak ada pihak asuransi yang bisa ganti, gitu. Tidak ya, akan karena meng-cover enggak, ya? preminya kebetulan kontrak pertanggungannya tidak ada untuk kondisi itu, untuk kondisi itu. Nah, kalau dalam bayangan Pak Joko itu, ini kan kayaknya kasus pertama juga ya? Atau beberapa tahun sebelumnya pernah kejadian-kejadian, tapi misalnya gagal visa keluar, ya karena peralihan sistem down dan lain sebagainya. Tapi bukan karena memang pemerintah Saudi menutup, bukan. Nah, ini kan prediksinya susah nih ya, mau berapa lamanya ini? Kalau dari hitung-hitungan bisnis yang oke lah, kerugiannya nggak akan terlalu gede. Kalau sampai berapa hari misalnya? 2 minggu kah? 1 bulan kah? Sekarang kita nggak bisa untung rugi, ya kan, kita pelayan tamu Allah, nggak boleh untung rugi. Kerugian kalau jadi kebaikan, masa dibilang rugi? Keren juga. Saya nggak berani ngomong untung, ya kan. Kalau untung tapi untungnya tidak baik, ya kan. Teman-teman penyelenggara ini adalah semua lahir dan berangkat dari hati yang bersih sebagai pelayan tamu Allah. Jadi kalau sudah berbuat kebaikan juga kepada calon tamu, tamunya aja masuk surga di lain, apalagi yang ngelayanin, gitu ya. Jadi kalau emang niat jalannya sudah seperti itu, sebenarnya kita ayo sama-sama lah. Ya, beliau tuan tamu Allah bisa beribadah, kita bisa ikut sama-sama, itu udah luar biasa, gitu. Ya, walaupun ada hitung-hitungan bisnis kan, bagaimana kelangsungan usaha untuk tetap berjalan, tapi penyelenggara ibadah umroh ini juga sebagian adalah penyelenggara ibadah haji. Jadi walaupun kegiatan umrohnya juga saat ini lagi drop atau lagi tidak banyak, tapi kan mereka teman-teman lagi mempersiapkan haji. Karena haji ini akan berangkat mungkin di pertengahan Juli kalau haji khusus, tapi kalau pemerintah di akhir bulan Juni sudah berangkat. Ya, kecuali teman-teman yang memang fokus hanya kegiatan di umroh. Tapi Allah tidak ini, ada rezeki lain tempat yang insya Allah bisa teman-teman bisa bertahan. Ada ini nggak Pak? Pengalihan tujuan misalnya dari yang tadinya umroh ke wisata rohani, wisata sejarah Islam, misalnya ke Yordan, ke Turki. Jadi memang teman-teman umroh ini sebelum mendapatkan izin PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh, wajib hukumnya untuk menjadi travel agent dulu, biro umum. Biro umum minimum 3 tahun, 2 tahun baru jadi biro umum, baru bisa mengajukan sebagai pemilik izin. Jadi memang basicnya teman-teman ini juga sebagai travel agent biasa. Dan selama ini juga teman-teman melakukan kegiatan bukan hanya untuk umroh, ada wisata halal ke Korea, wisata halal ke Jepang, ke Vietnam dan lain sebagainya, tur muslim ke Cina, ya kan, kemudian bikin jejak kebesaran, napak tilas Nabi, Kairo, Yerusalem dan sebagainya gitu. Tapi dengan kondisi
ini terpukul kasus corona, berhenti semua pariwisata itu. Iya, karena negara-negara Koreanya yang semua itu juga negara-negaranya kena kasus. Jadi harapan kita itu yang berpikir, alhamdulillah ya, kita masih punya satu usaha walaupun pakai tur-tur yang lain kita sekarang terhenti, kita masih punya bisa melayani ibadah umroh. Gitu. Baru merasakan 1-2 minggu tiba-tiba ya Allah tentukan beda. Sekarang semuanya malah tidak ada kegiatan. Ya, kita dukung pemerintah sekarang lagi coba untuk masukkan wisatawan dari luar negeri ke dalam Indonesia gitu. Kita juga bikin paket-paket wisatawan dalam negeri, insya Allah. Nah, Pak, kalau orang-orang bijak kan selalu bilang di balik musibah biasanya selalu ada hikmah yang Amin bisa ya Rabb. dipetik. Amin, amin. Kita harus benar-benar bahwa sebagai pelayan tamu Allah itu tidak mudah. Menjaga keikhlasan, kesabaran dalam melayani tamu Allah itu bukan hanya diuji ketika kita melayani tamu ketika operasional. Ketika di Indonesia saat ini pun rasa kesabaran, ketabahan itu benar-benar diuji. Insya Allah semua ada jalan keluar yang terbaik. Ada solusi terbaik. Ada solusi yang terbaik. Pak Joko, kalau dari kalangan biro Pak Joko dan teman-teman, apa yang diharapkan dari pemerintah? Bantuan apa? Kalau bantuan dalam bentuk fresh money tentu pemerintah juga dalam kondisi berat ya, karena ini kan memang urusan bisnis. Di luar itu apa yang harapan spesifik dari Pak Joko dan kawan-kawan kepada pemerintah? Tidak ada pemerintah memberi uang, tapi peran pemerintah dalam hal memahami kondisi para pengusaha dengan melakukan lobby, dengan melakukan cepat bereaksi untuk tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat, ya. Dan bahkan beberapa kementerian langsung turun tangan, bahkan Pak Presiden, kita juga langsung bicara di depan masyarakat tentang kondisi ini. Ini sudah sangat yang luar biasa. Dan bagi kami penyelenggara ini sudah merasa tenang dan terlindungi. Ya kan, bahwa sebagai pengusaha juga turut diperhatikan oleh pemerintah. Hubungan yang lagi harmonis banget ya, Ya, antara pengusaha alhamdulillah. dengan Pemerintah mengakui dan menghargai usaha-usaha kita sama-sama. Detikers, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Joko Asmoro, Ketua Umum Ampuri, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Beliau memaparkan bahwa efek atau dampak dari penutupan sementara layanan ibadah umroh ini ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Tetapi meskipun begitu, beliau bersama para pengusaha penyelenggara umroh ini berkomitmen untuk memprioritaskan layanan terbaik kepada para jemaah yang dalam perjalanan bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Jemaah yang masih berada di sejumlah negara transit juga bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Kita jumpa kembali dengan isu dan narasumber yang lain. Pak Joko, terima kasih banyak Pak Joko.